Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Samjaya bersama saya Ahmad Jagat, Santri Desa. Oke teman-teman semuanya, sahabatku, saudaraku, bapak ibu semuanya. Kali ini temanya adalah pertanian. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman saudaraku semuanya. Oke teman-teman semuanya, sahabatku, karena kali ini temanya adalah soal pertanian, kita akan memberikan penjelasan tentang cara-cara menanam kacang panjang versi kita. Langsung saja kita ke videonya. Monggo. Inilah teman-teman yang kita bahas. Yang pertama adalah soal lahan ya. Jadi lahan ini sebelumnya belum dibuat bedengan seperti ini. Langkah pertama yaitu kita bersihkan sisa-sisa tanaman, misalkan ditanamin apa ya dibersihkan. Kemudian kita taburi dengan pupuk organik. Bisa menggunakan fermentasi hewan kambing ataupun sapi ya, bebas. Yang penting pupuk organik. Kemudian didiamkan selama 2 hari. Setelah didiamkan 2 hari, kita rotari menggunakan cangkul. Jadi kalau punya mesin ya bisa menggunakan mesin. Kalau saya menggunakan cangkul, merotari tanahnya. Kemudian didiamkan selama 2 hari. Setelah didiamkan 2 hari, kita baru membuat bedengan. Kemudian ukuran bedengan ini tingginya, ini sekitar 20-30 cm, lebarnya 40-60 cm, tergantung lahan kalian. Kalau saya ini kan lahannya sempit ya, jadi saya menggunakan 40 cm dan 2 baris tanaman kacang panjang seperti ini, metode 2 baris. Ini lahannya dibentuk bedengan, kemudian didiamkan selama 4 hari sampai 6 hari. Jadi totalnya sekitar 8-10 hari ya, mulai dari penyebaran pupuk organik tadi yang awal sampai pembuatan bedengan, kemudian diamkan sampai 4-6 hari. Kemudian setelah tumbuh gulma, kita semprot menggunakan obat gulma atau pembasmi gulma. Kalau saya di tanaman kacang memakai rumpas, atau kalian bisa menggunakan yang lain ya, bebas, yang penting aman bagi tanaman kacang panjang. Nah, setelah penyemprotan gulma, setelah hari itu 1 atau 2 hari baru bisa ditanami tanaman kacang. Itu persiapan lahannya. Dan terbukti kalau pakai pupuk organik tuh seperti ya, gembur seperti ini. Ini sangat gembur sekali. Terbukti gembur ya. Dan kalau disemprot ketika itu ya, setelah dibuat bedengan kemudian disemprot, ya dia akan tidak memunculkan gulma yang banyak ya, ini kan bersih ya. Kalau muncul ya berapa persen saja gitu ya. Itu persiapan untuk lahan. Terima kasih. Oke teman-teman, yang kedua adalah pembibitan. Jadi kita menggunakan bibit seperti ini ya, kemasan kita beli di toko pertanian ya. Ini harganya 2500, kemasan 100 gram atau 1 ons. Kalau pemilihan benih jangan lupa dicek kadaluarsanya, dan juga kalau ada di sini biasanya itu datarannya ya, tempat kita menanam. Kita menggunakan seperti ini. Kemudian setiap lubang tanaman ini bisa diisi 2 benih.
ini seperti ini. Setiap lubang tanaman jaraknya antar tanaman 20-40 cm tergantung lahan kalian ya. Jarak antar bedengan 20-40 cm. Kemudian melakukan penyulaman. Kalau kita menggunakan penyulaman itu setara dengan ketika kita menanam di lokasi ya, kita di rumah juga melakukan pembibitan. Jadi kalau ada kegagalan tumbuh, kita sudah punya seperti ini dan umurnya sama. Jadi kita melakukan penyulaman seperti ini. Kita lubangi di sini. Jadi enak. Dia nanti tumbuhnya akan bersamaan. Kita pasang ya, caranya seperti ini. Kita tarik. Nah. Oke, kita timbun. Karena ini bersetelah hujan, jadi basah. Kita tidak perlu penyiraman. Mungkin besok pagi bisa disiram kalau teringnya terlalu panas ya. Oke, kalau kita menggunakan bibit seperti ini, dia akan ketinggalan beberapa saat pertumbuhan ya. Kalau kita di rumah menggunakan bibit seperti ini, kemarin ketika kita menanam bibit di sini, di rumah kita juga melakukan penyemaian, jadi umurnya sama. Ini kenapa tingginya tidak sama? Ini di rumah kekurangan cahaya matahari, dia mencari cahaya matahari sehingga dia belum menumbuh seperti ini ya, belum tumbuh daun, tapi dia sudah tinggi sekali. Untuk pembibitan ya, jangan lupa dikasih yang namanya Rizotin ya. Untuk di sini, walaupun di sini sudah ada obatnya, jadi tetap dikasih ini agar serangga tidak bisa memakan atau membawanya, seperti semut, kemudian orong-orong dan sebagainya ya. Dikasih ini atau bisa obatnya lain. Kalau saya pakai Rizotin. Ya, itulah pembahasan tentang pembibitan. Saya akan mensimulasikan cara pemasangan lanjaran metode 2 baris seperti ini dulu ya. Kalau kita itu memasangnya silang seperti ini. Nah, setiap satu tanaman atau lubang tanaman kita kasih satu lanjaran atau satu ajir ya. Setelah ini kita bisa pasang tali di sini. Ditali atau bisa menggunakan bambu atau kayu ya, bebas. Nah, seperti ini. Menyilang seperti ini. Seperti ini pemasangannya. Terus yang di tengahnya ini juga bisa dikasih bambu, kayu ataupun tali. Tapi kalau lanjarannya ini harus kayu ya. Untuk metode yang seperti ini. Seperti ini. Ini dipasang seterusnya. Itu untuk yang metode 2 baris. Sekarang kita praktekkan untuk yang metode 1 baris. Ini untuk pemasangan lanjaran metode 1 baris ya. Kalau saya biasanya menggunakan seperti ini caranya. Per tanaman dikasih 1. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian ini yang atasnya itu bisa ditali. Nah, seperti ini ya, sampai ujung sini tali seperti ini. Yang tengahnya juga, atau bisa diganti dengan kayu ya, kalau modelnya ada bisa diganti dengan kayu lebih kuat. Ini untuk metode yang 1 baris. Ini untuk yang 1 baris. Ada juga yang metode yang lain. Kita simulasikan. Ini untuk metode 1 baris yang kedua. Saya bisa menggunakan metode penyilangan ya, seperti ini.
disilang seperti ini dan seterusnya sampai selesai. Ini bisa ditali di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi teman-teman penjelasan tentang budidaya kacang panjang tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share, dan juga aktifkan tombol lonceng agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama saya Ahmad Jagat, Santri Deso, tetap di channel Sam Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.